Oke, shalom, selamat siang semuanya. Coba berikan senyuman samping kanan kirinya. Ini jam-jam yang melelahkan, kurang menyenangkan, tetapi saat ini kita mau ambil bagian untuk beribadah itu luar biasa. Amin. Oke, sebelum kita ibadah, tentunya ada pengumuman penting yang perlu kita ketahui bersama. Satu, konsel diadakan setiap minggu, yang dimana ada di hari Senin, Multikultural PS Fani bersama PS Fani. Kemudian juga Pastor Pastor Fani. Kemudian di Rabu ada Pastor Doni. Kemudian di Kamis ada Pastor Ray. And then Jumat ada kembali lagi Pastor Fani dan Pastor Villa. Ada Tin Sabtu bersama Puspa. Nah, doa syafaat ini bisa untuk semua untuk bisa join bersama di hari Rabu jam 7.30 PM. Jadi jemaat atau Bapak Ibu semua yang rindu untuk sama-sama kita berdoa syafaat melalui Zoom bisa join jam 7.30 selalu ada. Kemudian juga kita tidak lupa untuk retreat nanti tanggal 29 sampai tanggal 1 April di Hotel Stanford. Jadi kita berdoa bersama juga untuk semua hal yang sudah disiapkan untuk ketua panitia dan semua anggotanya. Juga kita berdoa mereka diberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan. Untuk juga pembicara Pak Ruben Ong nanti bisa juga sampai di tempat ini dengan selamat. Kita berdoa juga untuk kegiatan Sabtu, ada NYC, itu Network Youth Church, setiap hari Sabtu, di minggu pertama dan minggu ketiga. Di setiap bulannya, itu di minggu pertama dan minggu ketiga. Buat teman-teman muda atau Bapak Ibu yang punya jiwa muda, bisa gabung di sini, kita memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini, di minggu pertama dan minggu ketiga. Kemudian juga ada ibadah JKI Penuai di Walonggong, diadakan itu di minggu kedua di Walonggong. Jadi bisa join, bisa ikut juga. Dan juga setiap Sabtu ada online, jadi bisa saksikan di YouTube untuk mengikuti setiap kebangkitan rohani. Ada setiap pembicara-pembicara yang luar biasa yang bisa membangkitkan jiwa rohani kita. Jadi jangan lupa untuk join juga di situ. Nah, ada nursing home setiap minggu ketiga. Setiap bulannya di minggu ketiga bisa untuk juga Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk melayani, untuk melihat setiap orang-orang tua yang kita layani, bernyanyi bersama, memuji Tuhan, ada berbagi kebahagiaan di situ. Kemudian juga ada praise and worship di minggu keempat, yaitu di setiap bulannya di minggu keempat. Bisa join juga di minggu keempat. Di tempat ini jam 7:30 malam, 6:30 malam. Jadi bisa join di tempat ini, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membangkitkan semangat kita untuk lagi menyembah Tuhan. Amin. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan? Oke, kalau gitu mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia. Kita berikan semua hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Jika Engkau datangkan kami kembali di tempat ini, kami percaya bahwa Tuhan ada hal yang luar biasa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami buka hati kami tanggalkan setiap beban masalah kami. Apapun yang saat ini membelenggu pikiran kami percaya Tuhan Engkau lebih dari segalanya. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada tertulis Wahyu 7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan
kemuliaan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat bangkit berdiri, kita hormati takhta kudusnya Allah. Pencipta hidupku, memelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku.
Mari jemaat saja katakan segala pujian dan syukur bagi ini umat-Mu Yesus. Kami mengangkat pujian kami hanya bagi-Mu. Yesus, Kau Alfa dan Omega. Kau yang memegang hidup kami. Mari bersama-sama katakan segala pujian. Amin, amin. Dia bertakhta di atas puji-pujian. Di saat kita menaikkan dengan kesungguhan hati saudara, bahkan tembok Yeriko bisa dirubuhkan. Haleluya. Jadi saudara, jangan setengah-setengah kalau memuji menyembah Tuhan. Karena ada mujizat di dalam pujian penyembah. Karena dia bertakhta di atas pujian di saat kita menaikkan dengan kesungguhan hati kita. Ada amin? Mari siapa yang memuji Tuhan boleh loncat ya tinggi-tinggi bagi Tuhan ya. Haleluya ya. Yes. Jangan jaim saudara di depan Tuhan ya. Haleluya. Bersama-sama.
Kita teduhkan hati kita, silakan duduk Bapak Ibu semua. Semua happy ya? Memuji Tuhan happy ya? Oke, tarik nafas, kita teduhkan hati kita. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya dan bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap lagu kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan bertata di atas segala pujian. Dalam semua hal yang kami lakukan saat ini, kami mau terus untuk memuji. Kami ingin terus menyembah-Mu. Kami ingin terus nyatakan Engkau Allah yang sempurna, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Berdoa Tuhan Yesus untuk gereja host di tempat ini. Engkau memberikan kemampuan kepada Pastor Iwan dan juga Pastor Nur Tuhan, untuk menjadi gembala yang luar biasa. Engkau berikan hikmat dan kemampuan atas mereka. Engkau berikan otoritas Allah atas mereka, sehingga mereka terus berjalan dalam kasih dan karunia Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang ada. Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan apapun masalah yang mereka hadapi, di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang terbaik yang Tuhan berikan, hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan untuk setiap jemaat. Terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa. Mereka terus memuji Allah, mereka terus menyembah Allah di dalam setiap kondisi dan keadaan mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap program yang ada di gereja ini. Tuhan Yesus menolong, semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk semua hal yang saat ini sedang mereka bangun, visi misi mereka, tujuan mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus terjadi di tahun ini. Kami berdoa untuk setiap pergumulan visa. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sempurna, yang tahu yang terbaik, tahu yang mana yang Engkau akan lakukan. Kami percaya setiap visa yang saat ini sedang diupayakan, didoakan, semuanya terjawab. Baik yang berdoa untuk student, untuk PR, citizen. Kami berdoa, kuasa Allah sempurna, kuasa Allah nyata. Kami percaya jika Engkau panggil kami ke tempat ini, ada tanggung jawab besar yang Tuhan ingin kerjakan. Maka dari itu Engkau akan menjawab doa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk second generation. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap anak-anak muda di tempat ini semuanya Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan melindungi, Engkau bangun mereka, bawa mereka menjadi anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang hebat, anak muda yang tidak pernah melupakan Tuhan. Mereka tunduk taat kepada Allah, kepada orang tua, kepada gereja. Mereka terus berjalan dalam komunitas yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara di dalam hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Setiap apapun yang saat ini membebani kami, setiap hal yang tidak dapat kami ungkapkan, kami percaya Engkau Allah menyelidiki sampai ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk terus memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Segala perkara dapat untukku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Kita akan pujian dari awal. Orang yang selalu setia, penuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah. Sekali lagi dan saya undang semua bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia. Amin.
Kita boleh berdoa dulu sebelum mulai Tuhan hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, sampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Semoga apa yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami boleh menerima Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, berkati ibadah ini. Dalam nama-Mu kami tetap berdoa. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Dahsyat ya, ini pujian penyembahan pelayanan. Tadi saya di belakang mikir, set ini mau nyanyi sekuat tenaga, masih ada suara nggak ini nanti mau khotbah? Bener. Oke. Hari ini khotbahnya judulnya bijak dalam waktu menambah produktivitas hidup. Berat ya. Cuma ya ini saya lagi menghidupi pengharapan guru saya, Pastor Iwan. Jadi ya ini yang mau kita pelajari hari ini. Next slide. Oke. Semuanya ngerasa nggak di sini waktu tuh terasa lebih cepat di Australia. Kemarin tuh apa? Bapak itu ada cerita ya, pas dia pulang Indo. Kenapa waktu tuh terasa lambat banget gitu. Udah bangun pagi, udah ngopi, udah nyapu, udah ngepel. Ini masih pagi nih. Mau ngapain lagi biar sore gitu ya. Ya sebenarnya kalau secara sains waktu terasa lebih cepat tuh bisa dibuktiin. Kayak waktu kita masih kecil, kita tuh rasanya waktu tuh lama banget gitu. Kita pengen cepet-cepet gede gitu. Nah, anak-anak kecil rasanya pengen jadi orang gede malah rasanya pengen jadi anak kecil lagi. Soalnya kenapa secara sains itu dibuktikan kalau waktu masih kecil tuh kita banyak melatih hal-hal baru, banyak buat memori-memori baru. Jadi banyak hal-hal baru yang kita pelajari, banyak hal-hal baru yang kita lewatin. Jadi waktu itu terasa lama. Sedangkan kalau pas kita udah di sini, khususnya di Australia ya, kenapa waktu itu terasa cepet, otak kita tuh ya mikirnya kita jalanin rutinitas saja tiap hari, sama aja gitu. Makan, tidur, kerja, rutinitas terus tiap hari. Jadi ya waktu jalan gitu aja, lewat gitu ya, terasa cepet. Itulah secara sains otak kita tuh ngerasa waktu itu jalan cepet gitu. Ya, di Australia tuh waktu kebanyakan dipakai buat uang. Ini kita kerja, kita ngumpulin uang, ditumpuk, terus dibuang gitu. Kumpul lagi, buang, kumpul lagi, buang. Ini udah nyita waktu kita banget, soalnya buat yang ngimbangin kita biaya hidup di sini, khususnya rent. Apalagi di Sydney ya. Di Sydney itu akomodasi termahal di dunia, kedua setelah Hong Kong. Jadi ya mau nggak mau kita pakai waktu banget buat ngumpulin duit nih. Tapi ya kita ngumpulin duitnya ujung-ujungnya juga bakal kepake gitu buat biaya hidup kita gitu. Kita perlu ngumpulin yang lain juga, yaitu ya
hal-hal rohani itu juga penting buat kita. Kalau kita ngumpulin duit, ujung-ujungnya bakalan habis juga buat bayarin rent, bayarin bills kita, bayarin biaya hidup kita. Jadi in the end tuh nanti kita duitnya udah nggak ada, rohani juga nggak ada kalau kita nggak ngumpulin kan. Oke, makanya ini kita hari ini mau belajar gimana kita bijak dalam waktu. Yang poin pertama nih, waktu itu tidak hanya sama dengan uang. Ada yang nggak setuju? Waktu itu tidak hanya sama dengan uang. Ini agak susah dicerna ya. Waktu itu tidak hanya sama dengan uang. Waktu itu sebenarnya benar sama dengan uang, tapi ya sayang dong kalau dipakainya cuma buat hasilin uang doang gitu. Kalau ngejarnya cuma uang, ya terkumpulnya cuma uang gitu. Ini kan kurang efektif. Kita mau ngumpulin hal-hal lain juga selain uang. Kita bisa kerjain hal-hal lain selain buat ngumpulin uang doang. Jadi ya, apalagi kalau misalnya kita bisa ngumpulin hal-hal positif yang terkhususnya bisa jadi berkat gitu buat orang. Ya, waktu itu bisa dijadikan banyak hal selain cuma uang. Waktu itu memang, tapi kehidupan di sini tuh kebanyakan tentang uang. Padahal ya itu tadi, waktu itu nggak cuma sama dengan uang, waktu itu sama dengan keluarga, hal-hal rohani, mungkin dan hal-hal lain yang bisa jadi produktif gitu. Kita spend time buat keluarga itu tuh udah pakai waktu kita. Waktu itu kalau dihabis sama anak sama keluarga itu nggak ngasilin uang, tapi itu kan jadi hal yang precious gitu. Karena anak kita tuh butuh waktu kita juga. Jadi kita perlu lebih produktif lah buat ngerjain hal yang selain uang. Sama juga hal-hal rohani gitu. Kita pakai waktu kita dan kebanyakan ya nggak ngasih uang gitu. Ya di dunia ini gitu. Tapi kan ya ini yang mau kita upayain di kehidupan kita gitu. Ya itu kerajaan surga gitu. Inilah hal rohani yang harus kita kerjain. Ya bisa lah kita kerjanya barengan gitu, sama-sama capek gitu, sama-sama ngabisin 24 jam gitu kan. Jadi kita kerjain bareng, kita cari uang, cari hal-hal rohani juga. Jadi in the end nanti kita punya hampir semua lah mungkin gitu. Kita uang juga mungkin ada gitu. Terus memori hal-hal precious sama keluarga juga ada gitu. Hal-hal rohani juga ada gitu. Oke, terus selanjutnya tuh kerja dan tidur itu udah ngabisin 2/3 hari kita gitu. Ini tidur kan juga nggak sama dengan uang ya. Tapi supaya kita bisa istirahat, bisa lanjut kerja lagi gitu buat cari uang, ya kita perlu dong tidur. Berarti tidur tuh produktif dong. Produktif. Nah, sepertiga hari ini kita udah kerjain buat tidur gitu. Sepertiganya lagi buat kerja gitu. Ya sepertiganya lagi kita kerjain hal-hal yang produktif lah kalau bisa gitu. Ya kayak yang tadi tuh kita mungkin spend time bareng keluarga gitu, ngerjain hal-hal rohani gitu. Hal-hal yang ini nih nggak sama dengan uang gitu, tapi pakai waktu kita. Jadi ya tidur itu produktif dan pakai waktu kita, tapi nggak sama dengan uang gitu. Oke, next itu istirahat atau me time itu juga sama dengan waktu produktif. Setuju? Semuanya butuh me time dong ya. Makanya ada namanya me time nih. Kemarin di pemerintahan tuh kita ada bahas gitu. Ada pertanyaan gitu. Kita kan hari produktif tuh ada, hari kita kerja gitu. Tapi ya ada dong hari off-nya juga buat me time kita gitu, supaya bisa refresh, recharge gitu. Supaya bisa lebih produktif rasanya. Ini yang zaman now biasa disebut healing gitu ya. Jadi orang mau kerja, mau libur, mau healing gitu, mau me time gitu. Ini apa kabar kita yang udah berkeluarga ya? Boro-boro me time ya, judulnya udah our time ya. Ini apa? Piring di sink udah minta dicuci, baju di laundry juga minta dicuci. Ini anak lagi minta dicuci gitu ya. Bukan maksudnya minta
kita ajak main gitu. Belum lagi istri ya. Ini pasti kita tahu kemana pembicaraan kita mengarah gitu. Apalagi rata-rata kita udah berkeluarga gitu ya. Untung istri saya tahan banting ya, tidak perlu healing. Apa perlu ya? Ya kerjasama lah ya, kita menikah kan supaya bisa ngerjain banyak hal gitu. Ya, kita belajar di pranikah. Kalau sendiri tuh bisa mengerjakan 1-2 hal gitu. Kalau berdua itu bisa ngerjain 10-20 hal gitu. Next, ini ada kita baca dari kemarin di pranikah juga dari sini nih. Di Ulangan 32-30 bilang gini. Bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang? Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Ini 1 orang bisa mengejar 1.000 orang, tapi 2 orang 10.000 orang, ini matematikanya gimana kan? Ini ya berdua nih ya begitu di pernikahan harusnya beresin masalah, bukan banyak masalah ya. Nanti banyak masalah manggilnya Pastor Iwan lagi gitu. Beresin dong masalah kita dong gitu. Harusnya ini kalian berdua sama-sama berfungsi gitu. Kayak ban motor gitu ya. Dua-duanya bulat. Kalau satu bulat satu kotak, jalannya gimana tuh? Ya harus ngerti satu sama lain lah, isi satu sama lain. Jadi kita bisa ngerjain banyak hal. Waktu yang kita pakai tuh jadi pakai dengan baik gitu. Kita sama-sama produktif gitu ya. Next, nah ini juga penting nih. Orang kadang-kadang istirahat tuh kurang gitu. Ngejar duit sebanyak-banyaknya, kesehatannya malah tergerus gitu. Jadinya nggak bisa produktif lagi. Waktu yang dipakai buat istirahat kan penting juga tadi itu kita udah bahas gitu kan. Buat tidur bisa produktif. Tapi ya waktu istirahat ini nggak sama dengan uang. Tapi ya penting supaya kita bisa produktif gitu. Di sini ada juga di Alkitab ngajarin kita bilang gini. Next di Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga mengingat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini kan ini nih yang mau kita upayain di dunia nih, harta di sorga ya. Jadi ya kita ngerjainnya barengan tadi sama ngumpul duit, ngumpul harta sorga juga. Makanya ini waktu tadi ini yang poin saya nggak hanya sama dengan uang gitu. Bisa sama dengan uang, bisa sama dengan keluarga, bisa sama dengan istirahat, bisa sama dengan harta sorgawi juga nih. Bisa yang buat kita kerjaan gitu. Tergantung gimana kita pakai waktunya. Oke, next sih. Nih, poin kedua. Efisiensi waktu. Orang tuh kalau lebih efisien pasti lebih bisa produktif. Karena efisien itu ngebantu juga dalam permasalahan bijak dalam waktu gitu. Contohnya di kerjaan gitu. Kita kerja makin hari makin bisa gitu kan, makin jago. Jadi kita ngerjainnya lebih cepat, beresnya juga lebih cepat. Nah, ini udah kelarin beresin satu hal, kita bisa ngerjain hal lain. Kita jadi lebih efisien dan lebih bisa ngerjain banyak hal gitu. Berarti kan efisien lebih produktif dong. Cuma kan ya kebanyakannya kalau kita ngerjain lebih efisien, kerjaan kita lebih banyak dong. Jadi ya gajinya malah ikutan efisien juga biasanya begitu. Nggak nambah gitu. Bosnya kita makin seneng, kitanya makin poin kan. Ya kita belajar lah ya, kita udah belajar dari gereja gitu. Dalam pekerjaan, dalam kesehatan kita, itu tuh kita kerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan gitu. Jadi supaya sukacita kerjanya. Kalau kita sukacita kerjanya ya kita produktif kan. Seperti kata Pastor Iwan ya, buat martabak dengan sukacita produktif. Yang nggak produktif tuh ya kalau dibidain gitu ya. Itu yang nggak produktif ya, nggak ada sukacita. Nah, yang challenging tuh sekarang tidur siang anak. Ini rata-rata kan mungkin udah lewatin fase ini ya gitu. Ini pastinya beda-beda sih semuanya gitu. Tapi ya kalau dari pengalaman sendiri, pas tidurnya tuh enak gitu kan.
dikasih susu, tepok-tepok, tidur gitu. Nah ini yang jadi challenge sih pas udah tidur nih, mikirnya, mau produktif ya hari ini ya, pengen ngapain gitu ya biar bisa produktif. Tinggalin bentar, mau cuci piring ya, cuci piring dari tadi pagi nih gitu. Baru setengah jam udah teriak nangis, where are you daddy, where are you daddy. Ini kan dilema ya, ini baru juga produktif setengah jam ya. Nah ini udah harus tidurin anak lagi gitu. Sebenarnya tidurin anak tuh produktif nggak sih, Koyon? Produktif ya, produktif. Yang orang produktif tuh kalau kita ikut pulas juga sama anak gitu. Kadang saking mau efisiennya tuh biar efisien waktu anak tidur, masak mie aja gitu, makan mie instan aja gitu. Ini boro-boro mau makan mie instan, ini baru mateng anak udah nangis udah kita datang kan. Ya itu mungkin ini ngembang baik lagi jadi bentuk asalnya, balikin lagi deh ke bungkusnya lain hari baru masak gitu. Nyuapin anak juga kadang-kadang bisa makan waktu gitu, bisa sampai 1 jam gitu. Waktu buat kita sendiri buat makan tuh udah habis, udah nggak ada lagi waktunya. Jadi ya ini kan bisa nih, kita mau efisien, kita mau kerjaan barengan gitu, sambil anak makan ya sambil kita makan juga. Ini saya belajar juga kan, karena ngurusin anak gitu ya. Biar kita efektif lah, bisa sambil anak makan kita juga makan gitu. Makanya kebanyakan wanita, ibu-ibu, nah itu tuh bisa multitasking gitu ya. Ini kalau cowok, bapak-bapak gitu, disuruh multitasking, pelan-pelan lu, udah kayak apa? Komputer tahun 90-an tuh dihidupin tuh, 10 menit baru loading gitu. Ya inilah, saya belajar juga gitu. Pas lagi ngurusin anak, biar efektif gimana nih, sambil anak makan ya sambil kita makan juga lah gitu. Kadang-kadang kita kayak makannya makanan dia yang kita habisin gitu. Ya cepet gitu. Itu tuh kalau mau ngerjain banyak harus efisien lah dalam waktu gitu. Kita kalau lebih bisa dalam waktu pasti kita lebih efisien gitu, ngerjain hal-hal lain selain cuma buat uang gitu. Kita masih bisa spend time buat keluarga, masih bisa ngerjain hal-hal rohani. Soalnya ya kita udah lebih efisien gitu. Jadi kita punya ekstra waktu dalam hari itu gitu. Makanya efisien tuh penting juga gitu. Contoh lagi nih kayak orang yang tinggal dekat stasiun gitu. Orang ini kan sacrifice nih, harus pengorbanan nih, bayar rent lebih mahal gitu ya. Ini rent udah mahal, bayar harus tinggal dekat stasiun lagi biar itu kan biar dekat stasiun. Jadi kalau mau travel ke tempat kerja tuh lebih deket. Orang tuh rela bayar lebih. Jadi kalau mau bangun nggak usah terlalu pagi gitu. Mau pulang juga nggak makan waktu gitu. Tuh tentang efisien ya. Next, ini poin selanjutnya. Oke, ini prioritas waktu dan penundaan, ini juga penting. Kemarin tuh Bapak ada bahas juga tuh. Seumur hidup manusia rata-rata butuh berapa tahun gitu ya. Buat make up, buat makan, dan lain-lain. Ini manusia ini kira-kira kurang lebih butuh sekitar 23,3 tahun buat tidur seumur hidupnya. 23 tahun tidur, bayangin 23 tahun tidur. Ini kan mungkin udah 1/3 atau 1/4 hidup kita gitu. Kecuali ada yang hidup di atas 100 tahun, ada di sini? Nggak ada ya. Itu udah makan banyak tuh, 23 tahun waktu kita dalam kehidupan gitu. Apalagi lebih parah kalau kita nggak tahu kapan waktu kita habis gitu. Makanya nih di Alkitab lagi ada ngomong begini nih, di Markus 13 ayat 32 sampai 33. Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ini nggak sempet buat sesuatu, apalagi yang produktif, ya udah dipanggil Tuhan gitu kan. Kita ya nggak tahu lah kapan Tuhan panggil kita gitu. Makanya jangan kita jeda-jeda, jangan kita tunggu-tunggu nanti buat kerjain sesuatu, masuk hal rohani juga. Harus
dikerjain sekarang supaya bisa tercatat dulu di kitab kehidupan kita. Jadi nanti pas kita menghadap Tuhan tuh kita udah punya nih, ini nih hal rohani kita kerjain di kitab kehidupan kita gitu. Nah, ini juga ada lagi satu di di Matius 25:14 sampai 16 tentang perumpamaan talenta ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat segera. Pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ini kenapa digaris bawahi segera ya? Karena ya ini hamba ini bagus dong gitu. Dikasih ini talenta langsung segera langsung dikerjain, nggak pakai tunda-tunda gitu. Ya sama kayak kita juga harus tahu lah prioritas dalam kehidupan kita gitu. Nggak cuma hal-hal duniawi, hal-hal rohani juga kita harus tahu, jangan ditunda. Biasanya kebanyakan orang tuh mau ngerjain hal tuh mepet-mepet gitu, deket-deket deadline, ngerjain misalnya tugas sekolah gitu, atau ngerjain apalah deket-deket deadline gitu, baru mau dikerjain gitu. Ini kan ya harusnya kita belajar dong ya, harusnya kita belajar, kita dipercaya Tuhan, dipanggil Tuhan untuk mengerjakan kehendaknya, mengerjakan tugasnya gitu. Kita ya harus segera nih, harus segera kita kerjain. Nanti udah keburu tua, ya udah keburu habis waktunya, udah nggak sempat lagi buat produktif gitu. Ya waktu hidup kita tuh singkat, jadi penting buat tahu prioritas dan kita nggak boleh nunda gitu. Oke, next Rasul Yakobus juga bilang gini nih. Yakobus 4:14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini udah dibilang nih di Alkitab nih, hidup kita tuh udah kayak asap. Ya, mungkin kayak angin lewat gitu aja gitu. Ya, habis tiba-tiba udah tua ya gitu. Ini kayak anak saya nih. Perasaan kemarin baru lahir ya. Berasa nggak? Berasa nggak? Baru lahir sekarang ya udah coret-coret dinding. Ini kalau rumah punya sendiri kan oke ya, ini masih ngerem bro. Ya ini kacau lah nih, tiba-tiba udah gede aja gitu. Kayaknya waktu tuh jalan gitu aja gitu. Kita nggak boleh nunda pekerjaan lah, pekerjaan rumah, pekerjaan kita, pekerjaan rohani gitu. Hal yang ngasih duit aja kita nggak tunda kan, masa hal rohani kita tunda. Biasanya mau sampai tua gitu. Itu kalau udah tua itu nanti kerjaannya nemenin Koiwan nih, nonton Fast Furious ya dari awal sampai akhir. Nah itu kerjaannya tuh dia mau nobar nanti. Oke, next. Nih salah menentukan butuh apa tuh, ini juga bahaya. Prioritasnya jadi salah. Nah rasanya butuh kita gitu, kebanyakan kerja gitu, padahal badannya butuh istirahat gitu. Akhirnya ngabisin waktu istirahat buat nonton gitu. Akibatnya ya jadi capek, ngantuk gitu, kurang produktif. Jadi keganggu aktivitas kita sehari-hari gitu di pekerjaan, kita jadi kurang produktif. Ya ngomongin soal bijak dalam waktu tuh memang gak ada habisnya lah. Kita tuh ngajarin terus gitu. Oke, di next Efesus 5:15-17 bilang ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nih, kita harus tahu ya kehendak Tuhan. Kita udah tahu ya kita kerjakan, jangan ditunda-tunda. Ini prioritas juga gitu. Tuhan itu prioritas. Soalnya ya ini upaya kita buat kerajaan surga gitu. Manusia ya pastilah nggak ada yang perfect gitu dalam penggunaan waktu. Saya pun kalau dibilang maksimal ya belum juga maksimal.
dalam penggunaan waktu, dalam bijak dalam waktu. Tapi ya kita selalu belajar setiap hari, mana kita bisa pilih-pilih mana yang produktif, mana yang enggak gitu, mana yang lebih diprioritasin, mana yang enggak gitu. Istirahat ya istirahat, kerja ya kerja gitu. Itulah yang mau kita capai ya tahun ini ya. Kalau kita bisa lebih maju dalam penggunaan waktu, kita bisa lebih efektif, berarti kita ya ini berhasil menjalani visi tahun ini gitu, firman Tuhan tahun ini gitu. Ya, buat ngerjain bijaksana dalam waktu itu emang gak mudah. Makanya kita sama-sama belajar tahun ini supaya kita lebih bijaksana dalam waktu, supaya kita bisa lebih produktif. Ini kan kalau dipikir lagi sebenarnya kalau kita bisa ngerjain visi tahun ini, jadi lebih gampang juga ngerjain visi yang tahun lalu gitu. Kita bisa lebih efisien, jadi kita bisa ngerjain berkali-kali lipat gitu. Waktu itu memang penting, soalnya terbatas hidup kita. Jadi ya kita harus bergunakan bijak, harus lebih produktif lagi supaya kita bisa memakai waktu di hidup kita dengan baik. Mungkin itu aja sharing hari ini. Saya dibalikin ke Pastor Iwan. Oke, thank you David yang sudah sharing firman Tuhan hari ini. Saya boleh nambahin sedikit ya. Sekali lagi kalau saudara ikutin di awal-awal pemaparan tentang visi, lawan katanya bijaksana itu apa? Bodoh. Karena gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Kalau orang bijaksana berarti dia tidak tergolong orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh berarti sebenarnya dia tidak bijaksana. Saudara, kalau kata kasarnya bodoh itu sebenarnya apa sih? Bahasa Inggrisnya bodoh itu apa? Om Yong? Pakar bahasa Inggris. Hah? Enggak. Bukan lawan katanya. Bodoh itu bahasa Inggrisnya apa? Stupid. Idiot. Tadi Pastor Yuki bilang idiot. Idiot tuh kayaknya kasar banget ya. Sangat kasar ya. Kasar banget atau kasar aja? Kasar ya? Kata idiot itu sebenarnya sudah mengalami pergeseran arti. Sebenarnya. Idiot itu adalah akar katanya dari idiotes. Idiotes itu bahasa Yunani. Alkitab kita jangan lupa dia pakai bahasa Yunani di Perjanjian Baru. Ya, kata idiot, kata bodoh itu pertama kali digunakan untuk, kalau saudara nge-google ya, itu artinya ignorant people. Artinya orang yang ignore. Dia nggak mau tahu urusan orang lain, yang penting aku. Dia nggak mau ngerti yang lain, pokoknya aku. Dia mau nggak mau tahu urusan yang lain, yang penting aku. Yang penting gue, yang penting gue, yang penting gue, yang penting gue. Itu idiotes, yang akhirnya jadi idiot, bodoh, yang kita bilang itu kasar. Jadi sebenarnya itu adalah ignorant people, orang yang nggak pernah mau tahu urusan orang lain, orang yang nggak mau tahu kepentingan orang lain, itu idiot. Jadi buat kita kalau duitnya masuk ke kita terus, kita kerja nih, duitnya masuk ke kita terus, sebenarnya itu idiot. Makanya ada satu quote yang bilang gini, keluarkan semua hal yang kamu kumpulkan buat dirimu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kerajaan sorga, itu keluarkan. Itu jangan dianggap sebagai harta, karena itu nothing sebenarnya. Keluarin itu jangan dianggap sebagai aset, karena asetmu itu bukan itu. Aset itu adalah segala sesuatu yang kamu kumpulkan dan itu ada relate-nya dengan hubungan dengan kerajaan sorga. Nah itu sebenarnya asetmu. Itu harta duniawi yang tadinya uang. Jangan lupa uang itu pertama kali dibentuk untuk jadi alat tukar. Uang itu bisa ditukar jadi hal-hal yang rohani, benar ya? Benar dong? Jadi biarkanlah uang itu kita pakai dengan bijaksana supaya itu jadi satu hal yang ada hubungannya dengan kerajaan sorga. Nah, buat orang idiot itu begini loh saudara. Dia nyari duit,
buat dirinya sendiri. Itu aja udah mikirin diri sendiri kan ya. Berarti sudah tidak ada hubungannya sama orang lain. Pokoknya bahkan kalau bisa orang lain kita peres supaya masukin duit dalam hidup kita. Nah itu idiot tuh. Kalau menurut bahasa Yunaninya awalnya gitu. Jadi saudara bayangin, orang lain itu disuruh kerja keras buat hidup kita. Makanya saudara kalau nanti punya kesempatan jadi bos ya, jangan sampai jadi bos yang idiot. Orang lain semua disuruh kerja keras buat apa? Buat memperkaya diri kita. Itu bos yang bodoh, bos yang idiot. Kasar gak? Enggak ya? Mau dong nanti satu hari nanti punya usaha, jadi pemilik usaha. Pak Petrus bilang sama saya kemarin, gereja ini gimana caranya supaya bisa punya usaha? Punya usaha atas nama gereja, supaya benefitnya nanti ada banyak. Kita bisa buat labor agreement, kita bisa buat sponsorship, kita bisa buat apa, turnover gereja itu bisa lebih banyak, sehingga bisa buat macam-macam. Wah, itu luar biasa juga. Artinya apa? Gereja ini mikirin gimana ya caranya ya orang-orang itu selain berjuang sendiri dengan skillnya dia, dengan edukasinya dia, kita juga bisa cari cara gimana supaya orang itu bisa stay di sini dengan baik gitu. Well, satu pemikiran yang lain. Artinya apa? Ya nggak idiot. Gereja ini juga nggak boleh jadi idiot. Harus mikirin juga gimana caranya, mikirin gimana caranya supaya orang bisa melayani di sini, supaya orang bisa tinggal di sini, supaya orang bisa berkembang di sini, kehidupan rohani bisa berkembang di sini. Jangan jadi idiot. Tapi ada juga yang kayak begini. Sampai Tuhan ngomong pun dia ignore. Dia bukan cuma ignorant people lagi nih, tapi sampai Tuhan ngomong pun udah ignore. Contohnya siapa? Yunus sempat jadi idiot tuh, kalau menurut bahasa aslinya ya. Kenapa? Karena Tuhan suruhnya ke sini dia ignore. Ignorant people. Dia sempat bodoh gitu. Makanya akhirnya belajarnya di mana? Perhatikan, berapa hari? 3 malam. Nah kita disuruh belajar di retreat, di hotel mewah, tidur enak, kasur empuk semuanya, masih nggak mau retreat. Waduh, pagi kena, sore kena. Tapi saya udah ngecek di sini. Kayaknya semuanya ikut, jadi gua aman. Oh gini, gitu. Tadi pagi bapak, berani banget, kan jadi ada banyak yang belum daftar. Masih berani gak ikut retreat, ignoran. Kalau ulang tahun dibela-belain, besok udah gak ada ulang tahun, mesti nunggu tahun depan. Retreat nunggu 2 tahun sekali. Masih gak mau juga diusahain. Saudara, come on. Benar gak? Ignore apa yang bisa terjadi di retreat itu di-ignore sama dia. Make sense gak saudara? Idiot itu begitu loh saudara. Nah kalau kayak begitu berarti banyak dong orang Kristen yang idiot. Benar gak? Karena ignore people, karena ignore Tuhan, karena ignore segala pokoknya aku ignore aja. Karena aku pokoknya ignore aja. Gitu. Nah sehubungan dengan visi tahun ini yang kita mesti jadi bijaksana, mulai saat ini efektif dan tidak apa, udah melulu aku sendiri, pokoknya aku pikir, pokoknya kalau aku bayar retreat nanti duit aku kurang, kalau aku bayar ini nanti duit aku kurang, nanti kalau aku bayar ini duit aku kurang. Saya bilang sama teman-teman di Komsel, saya ini butuh banget retreat, benar-benar butuh banget retreat. Kenapa? Karena saya itu, menurut saya ya, sudah mulai exhausted, sudah mulai capek. Capeknya dalam arti gini, saudara bantuin orang capek loh. Bener gak? Pemadam kebakaran itu bantuin orang, terus kan bantuin kan bukan rumah dia yang kebakaran kan, bener. Datang, wah, beresin, datang, bantu, beres lagi, bantuin lagi, beresin. Itu dia butuh waktu istirahat, bener gak? Bener ya? Ada tuh jam istirahatnya dia.
Karena dia mesti produktif lagi nanti bantuin orang, bantuin rumah orang dan lain sebagainya. Saya dalam pengertian begini saudara, terus berdoa buat mami saya. Mami saya kena mesti masuk radiasi lagi 30 kali atau 40 kali, belum dikasih tahu gimana. Mami saya itu terkena 3 cancer, yang itu 3 jenis cancer yang sebenarnya itu biasanya terjadi kepada 3 orang, bukan kepada 1 orang. Jadi itu sebenarnya ini sebenarnya biasanya terjadi kepada 3 orang, bukan kepada 1 orang. Berdoa dari sini. Ya pagi, menurut saya nggak capek? Keluarin semua tenaga, keluarin semua firman, tetap beriman. Saya masih beriman saat ini. Tuhan, kalau di retreat nanti ya ada statement, saya anggapnya seperti kayak perwira di Kapernaum. Tuhan, anakku sakit nih, tapi jauh dari Tuhan. Tuhan gak usah datang. Dari sini saja Tuhan ngomong sembuh yang di situ. Saya berdoa, saya nungguin retreat nanti sampai hari terjadi. Tuhan, ada satu aja perkataan Tuhan, mamimu sembuh di situ. Maka saya percaya detik yang sama mami saya sembuh. Karena perwira di Kapernaum itu begitu. Tuhan ngomong toh ya, ngomong di sini ya Tuhan. Nggak usah datang, nggak apa-apa. Tuhan ngomong di tempat yang lain, aku percaya di situ sembuh. Dan ini cancer jenis yang mematikan. 5 tahun pertama sangat-sangat berbahaya. Saya bukan masalah umurnya, karena mami saya umurnya sudah 78. Kalau 5 tahun berarti 83. Saya mempersoalkan soal kesaksian itu harusnya dia bisa bawa menghadap nanti kepada Tuhan. Kalau dia bisa mengalami Jehovah Rafa, kalau dia bisa mengalami Tuhan menyembuhkan, kalau dia bisa mengalami, dia bilang Tuhan, bersaksi bahwa Tuhan itu menyembuhkan hidupnya kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Wah, itu akan jadi kesaksian yang bagus. Benar gak saudara? Saya gak boleh ignore mami saya sakit. Tapi saya juga gak boleh ignore teman-teman saya cari duit terus. Saya nggak boleh ignore teman-teman saya ngumpulin duit terus. Nanti yang dia dapat cuma duit, karena waktunya dibeli buat duit. Yang dia dapat apa? Duit. Teman-teman yang masih dalam visa student tuh berat banget, mahal banget. Terakhir kali kita mau bantuin urusin seseorang visa student, tahu berapa kumpulinnya? Perlu berapa tahu nggak? 26.500. Duit dari mana saudara? Saudara jangan beli sepatu baru dulu menurut saya. Kumpulin duit dulu. Tolong dirimu sendiri. Kumpulin sebanyak-banyaknya duit ya. Jangan dibeliin jam dulu, jangan dibeli macam-macam dulu. Menurut saya kumpulin duit dulu sebanyak-banyaknya. Saudara save dulu duit sebanyak, pakai yang saudara perlu pakai, belanjain yang saudara perlu belanjain. Karena nanti siapa yang mau nolong saudara kalau saudara nggak mulai dari sekarang ngumpulin. Make sense gak saudara? Dia bingung nyari duit dari mana segitu banyaknya. Jadi saudara, wah masih perlu kumpulin, gak apa-apa, kumpulin. Hidup sederhana, kita di Indo belajar. Siapa yang di Indo hidup sederhana? Sederhana ya? Nggak pakai Nike juga nggak apa-apa kan? Nggak pakai Tommy Hilfiger juga nggak apa-apa kan? Diskon, ya nggak apa-apa, diskon bagus, beli yang banyak gitu kan? Saudara, 5 perak. Saudara, tapi jangan khusus-khusus, aku gak pernah punya ini. Udah saudara, belajar hidup sederhana. Kumpulin. Ada kesempatan saudara nabur. Karena nabur jadi tuayan. Bener ya? Tapi jangan di entertain buat kehidupan. Benar saudara, di sini belajar hidup sesederhana mungkin. Ya, karena saudara perlu peluru, perlu senjata buat nanti saudara pakai. Dan itu cara Tuhan. Sometimes saudara bisa amazed. Oh, duit segitu banyaknya kita bisa kumpulin ya. Ya,
Saudara, please, tolong. Gereja, menurut saya gereja tuh nggak punya duit, saudara. Kalau saudara hitungannya sudah puluhan ribu, menurut saya gereja cuma bisa bantu saudara. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Saudara bakalan kesel kalau dikasih nasihat kayak gitu. Pak, gue butuh duit pak, bukan butuh doa pak. Gitu. Tapi saudara tolong, saudara. Ya, efisien di dalam waktu, punya kesempatan kerja, punya kesempatan ibadah yang kuat, punya kesempatan melayani Tuhan, punya kesempatan apa? Jangan dihabisin waktu sedemikian rupa supaya kita itu bisa jadi orang-orang yang bijak, sana dan tidak idiot. Karena idiot itu bukan hanya orang yang low intelligence, yang kepintarannya rendah, bukan. Idiot itu adalah ignorant people. Aku tidak mau tahu urusan orang, aku tidak mau urusan Tuhan, bahkan aku tidak mau tahu urusan aku sendiri yang dibutuhkan oleh aku sendiri. Dia tahu rohaninya sudah terkapar, sudah gelapar gitu ya, masih juga tidak mau ngurusin hal yang rohani. Itu idiot. Jadi ayo kita belajar supaya pakai hidup kita dengan bijaksana. Amin, saudara. Jadi biar hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan, keluarga kita oke, pelayanan oke, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita oke. Kenapa? Karena kita segera. Saya suka hamba 5 talenta itu, begitu dikasih tugas segera. Makanya gak heran 5 talentanya dia bisa jadi 10 talenta. Kenapa? Karena tidak buang-buang waktu. Di awal-awal saya bilang sunat hal-hal yang tidak produktif, sunat, potong. Jangan sampai dimarahin Tuhan dulu. Potong aja langsung. Aku dengar firman Tuhan ini, kayaknya itu aku deh. Udah potong supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Pakai waktu dengan bijaksana. Amin, saudara. Jangan sampai teman-teman pemain Yusuf boleh tolong bantu saya ke depan. Saudara, komsel kemarin kita belajar tentang wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus, ya benar ya? Kan murid-murid itu kan gusar, terutama Yudas Iskariot itu kan gusar. Uang sebanyak ini itu bisa dipakai buat orang miskin, benar ya? Tapi Tuhan bilang, wanita ini, apa yang dikerjakan oleh wanita ini akan diingat. Kenapa? Karena itu 2 hari lagi atau 6 hari lagi Tuhan Yesus disalib itu. Itu sudah detik-detik akhir. Kalau mau mengurapi kaki Tuhan, urapi sekarang. Udah detik-detik terakhir. Jangan nunggu ntar. Ini udah detik-detik terakhir. Kamu gak bisa sama aku physically lagi, gak bisa. Kecuali nanti waktu pas aku menampakkan diri. Kesempatan itu diambil oleh perempuan berdosa. Kadang-kadang kita terlalu sering melewatkan kesempatan-kesempatan emas untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Melewatkan setiap kesempatan-kesempatan kita buat melayani Tuhan. Melewatkan banyak sekali panggilan-panggilan Tuhan. Melewatkan tahun-tahun kita. Padahal Tuhan bilang, ngumpulin duit juga gak perlu sebanyak-banyak itu, gak perlu sengotot itu,
berbagai-bagai kesusahan, nak, dengan ngumpulin seperti kayak begitu, nak. Ignoran firman Tuhan. Filipi 4:19 berkata bahwa lakukan murni segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Do you want to ignore that words? That powerful words? Apa kita mau ignore itu? Menurut saya sudah berhenti jadi bodoh. Saya senang statement Bapak. Jangan ada lagi orang miskin di antara kita, jangan lagi ada orang bodoh di antara kita. Itu statement bagus banget. Karena harusnya kita tidak jadi orang yang bodoh. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini, walaupun hari ini perkataan itu kesannya kayaknya kasar banget kalau kita ucapkan kepada seseorang, tapi Tuhan mau ngajar kita, jadilah orang yang bijaksana. Saya menghargai teman-teman yang jualan itu. Saya menghargai waktumu kau pakai buat bikin itu semua. Saya menghargai banget. I've been there, saya juga ada di situ. Saya menghargai membiayai kegerakan jiwa-jiwa. Saudara nggak tahu ya kalau orang bisa ikut retreat dan menikmati segala sesuatu yang saudara kerjain di situ. Dan ada orang yang berani terima panggilan Tuhan di situ. Kita ikut andil di dalam kehidupan rohani seseorang. Kita mengukir tongkat hidup mereka. Dan namamu ada terus di situ. Karena apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan, semuanya tidak pernah jadi sia-sia. Saya punya kesempatan sih hari Sabtu lalu. Gua nggak usah nguber lah, kan gua Wolonggong. Saya sering beberapa kali bilang sama Nur, gua nguber apa ke Wolonggong ya? Lebih efektif mana ya? Nguber apa Wolonggong ya? Nguber saya bisa dapat $300 mungkin. Wolonggong saya bisa melayani Tuhan. Mau yang mana ya Tuhan? Saya nggak bisa dibagi dua nih masalahnya. Bangun pagi, ngobrol dulu, cari duit dulu. Buat apa? Buat kegerakan rohani, buat bayarin sebuah kegerakan. Karena apapun yang kita cinta, kita pasti bayarin. Bener gak? Apapun yang kita cinta, kita pasti bayarin. Kalau kita cinta kepada kegerakan Tuhan, kita pasti bayarin itu kegerakan Tuhan. Kalau kita diam-diam aja, stupid, bodoh, idiot, diam aja, mau aja duduk-duduk di situ sampai mati. Kalau kita bilang begitu, duduk-duduk aja sampai mati. Gak peduli urusan orang, well itu idiot namanya. Kalau kita berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya mau bilang Tuhan, hatiku ada di situ Tuhan. Karena aku juga menantikan lawatan Tuhan, menantikan ada aja satu perwakilan Tuhan yang bisa ngomong, mamimu sembuh. Saya yakin iman yang saya jaga sampai hari ini, walaupun kata orang 10-15% orang tuh gak bisa stay setelah 5 tahun. Tapi saya mau tetap beriman sampai akhir. Seperti Daud, dia tetap berpuasa, puasain anaknya, puasain apapun yang terjadi, gue puasain dulu sampai saya dapat result terakhirnya apa. Makanya saya bilang, saya butuh retreat. Saya butuh. Kalau saudara bertinju, saudara dapat menit-menit di mana saudara istirahatkan setelah fight 3 menit fight penuh dengan fighting. That's your right. Itu hak saudara untuk bisa rest di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Bukankah Alkitab ngajarin gitu? Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest. Rest buat apa? Buat kumpulin kekuatan lagi, buat fighting
lagi, ntar habis retreat saya fighting lagi deh. Supaya kegerakan Tuhan boleh terjadi di kota Maskot dan sekitar ini. Amin, saudara. Bangkit berdiri, ayo kita mau menyembah Tuhan. Saudara, come on. Menurut saya sih ya, daripada kita makan di luar, kita makan itu. Duitnya kita pakai buat itu. Kita irit beberapa saat, tapi kita mau bayarin pergerakan Tuhan. Gak apa-apa kan makan yang sama 2 kali pagi dan sore, gak apa-apa kan? It's okay dong. Yang gak dapet nanti makan di luar, di tempat lain, gak apa-apa. Tapi menurut saya, habiskan itu, bereskan itu, bawa kepada jiwa-jiwa di retreat nanti. Amin, saudara. Yang membelah laut di mana itu ya? Membelah laut berpedukan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang berani hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang berani hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami mau berhenti jadi orang bodoh Tuhan. Kami mau berhenti jadi orang bodoh Tuhan. Mungkin beberapa lama ini Tuhan kami sudah ignore Tuhan. Ignore orang-orang di sekitar kami, ignore pemimpin rohani kami, ignore teman-teman yang baik dalam kehidupan kami. Kami sudah ignore waktu-waktu berharga kami bersama dengan-Mu Tuhan. Kami sudah ignore Tuhan akan kegerakan rohani. Kami gak peduli Tuhan. Tapi ada saatnya dong Tuhan, kami mau berhenti jadi orang bodoh. Ada saatnya Tuhan. Kami berdoa kalau kami dengar firman Tuhan hari ini. Kami tidak mau lagi menunda-nunda waktu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami berdoa biar firman Tuhan hari ini masuk dalam hidup kami, mengaliri hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku firman buat Tuhan. Kami akan excited Tuhan melihat orang disembuhkan Tuhan. Kalau itu belum waktunya kami Tuhan, kami akan excited juga dengan kesembuhan orang lain. Karena kami tahu Tuhan, setiap upaya, setiap harga yang kami kerjakan, itu akan mendatangkan lawatan besar Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama. Kami excited dengan retreat ini Tuhan. Kami terus deklarasi, kami terus berdoa Tuhan. Kami terus jaga unity kami Tuhan. Kami terus jaga kesatuan hati kami Tuhan. Kami tahan mulut kami dari mengeluh Tuhan. Kami tahan mulut kami tahan hati kami Tuhan Yesus. Untuk mau berlaku yang tidak unity Tuhan Yesus. Karena kami mau lihat berkat Tuhan mengalir secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan, beberapa ribu dolar lagi kami masih butuhkan Tuhan. Engkau, Jehovah Jireh kami. Engkau mencukupi setiap dana dan keperluan yang dibutuhkan Tuhan. Kami gak perlu berhutang. Kami gak perlu berhutang. Dari mana ada sejarahnya Tuhan berhutang? Tidak ada sejarahnya Tuhan berhutang. Kami akan dapatkan karena berkat-Mu mengalir dengan sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kita semua yang beriman bahwa Tuhan provide segala sesuatunya. Boleh dengan iman, boleh sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus topang Fani, terus topang Pastor Doni, karena mereka sedang mengerjakan sesuatu yang ilahi saat-saat ini. Ya, kita semua yang ada di bawahnya bergerak dengan sepenuh hati, lihat lawatan Tuhan terjadi. Teman-teman yang ngerjain makanan-makanan ini, I appreciate semua waktu dan tenagamu yang sudah saudara kerjakan. Amin. Ayo, kita mau persembahan ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Mr. David ya. Siapa yang diberkati dengan pelayanan dia. Terima kasih buat Mr. David dan keluarga. Ada yang pertama berarti ada yang selanjutnya, amin. Istrinya juga siap-siap. Ya, kita senang banget kalau di antara kita melihat bahwa pertumbuhan rohaninya kelihatan ya. Berbuah-buah, hikmatnya bertambah-tambah. Makin dipakai Tuhan tuh emang makin merosot atau makin bertambah gak sih hikmatnya? Bertambah ya. Tadinya gak bisa khotbah, begitu dikasih jadwal khotbah jadi bisa gak? Bisa ya. Malah makin dikasih makin bisa. Jadi encouragement kepada kita semua yang ada di sini, mau background teologi atau enggak, hamba Tuhan atau bukan, atau ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda. Kalau dikasih tugas yang happy, karena Tuhan lagi, itu kesempatan Tuhan memberikan hikmat lebih dan lebih lagi, amin. Ya, berikan apresiasi dulu deh kepada keluarga ini. Kita akan bawa persembahan, kita baca sama-sama ayat di 2 Korintus 9 ayat 7, mari kita sama-sama bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Bapak untuk berkat-berkat yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kami mau menjadi pengelola-pengelola yang baik dan bijaksana Tuhan, yang setia kepadamu. Ajari kami ya Tuhan mengelola segala berkat yang Kau berikan kepada kami, terutama juga berkat keuangan Bapak. Seberapapun jumlah yang kami terima, kami percaya itu cukup, bahkan lebih dari yang kami perlukan. Tuhan, Kau sudah sediakan bagi kami, biar kami tinggal belajar mengelolanya dengan lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Kami juga jadi orang-orang yang semakin dimampukan Tuhan untuk menjadi penabur-penabur, pemberi-pemberi, pengelola-pengelola yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan berkati semua pemberian
anak-anak-mu ini ya Bapa. Kau juga berkati David dan keluarga ya Tuhan. Engkau yang terus memakai hidup mereka, Engkau yang terus memberikan pertumbuhan yang kuat dan luar biasa dalam hidup mereka. Mereka semakin jadi terang, jadi garam dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan terbaik Tuhan. Apapun yang mereka pergumulkan hari-hari ini, Engkaulah jawaban buat mereka, dan Kau membukakan jalan bagi mereka. Engkau yang menuntun langkah-langkah mereka agar kehendak Bapa jadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami beri dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Mari silakan memberi. Sama-sama kita berdiri. Pujikan lagu ini. Firman Tuhan ajarku bertumbuh berbuah, dekat seberang di dalamnya dan dia di dalamku. Yesus yang pokok dan aku caranya, terus tinggal di dalamnya, berbuah sukai firman-Nya, renungkan siang dan malam, apapun yang kau buat. Yesuslah pokok, Yesuslah pokok dan aku caranya, terus tinggal di dalamnya, berbuah sukai firman-Nya, renungkan siang dan malam, apapun yang kau buat kan berhasil. Apapun yang kau buat kan berhasil. Apapun yang kau buat kan berhasil. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Doa berkat melalui Pastor Yuki. Shalom saudara. Saudara masih di sini? Oke, kita akan selesai. Saya nggak akan khotbah. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri bagian kita. Kita berdoa. Bapak, mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Dan terima kasih sore hari ini kami telah belajar sesuatu Tuhan, bahwa dengan hikmat-Mu Tuhan kami akan bisa mengatur waktu kami dengan lebih efisien lagi, dengan lebih baik lagi Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan dapat lebih bermakna, dapat lebih bermanfaat Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami selesai Tuhan. Mungkin firman-Mu telah berhenti sampai di sini, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan terus berkata-kata dalam hati kami Tuhan, untuk senantiasa memberikan hikmat pada kami Tuhan, untuk kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dalam waktu-waktu ke depan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami di sini kami telah mempunyai Roh Kudus yang dalam kami, dan kami percaya Tuhan, kami nggak akan takut lagi, kami nggak akan gentar lagi Tuhan, untuk menghadapi setiap tantangan Tuhan, untuk menghadapi setiap challenge yang akan kami hadapi di depan. Karena kami tahu Tuhan, satu kata Tuhan, kemenangan sudah di tangan kami, di dalam saudara Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan selesai. Biarlah Tuhan satu minggu kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan, Kau sertai Tuhan, dimana apapun yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan. Mereka selesai, mari saya ajak saudara untuk angkat tangan saudara untuk berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.